Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadan Utama, NIM G0024208 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai suatu anatomi dari kasus. Oke, pada kasus ini langsung saja. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku tak bisa membuka mulutnya. Nah, pada anatomi kali ini kita harus bertanya, apa sih yang bisa membuat rahangnya itu kebuka, apa yang bisa membuka mulutnya. Oke, pada kali ini fokus kepada suatu kranium. Oke, kranium itu terbagi menjadi dua, ada neurokranium dengan viscerokranium. Neurokranium itu berfungsi untuk melindungi otak, viscerokranium berfungsi untuk membentuk wajah. Nah, neurokraniumnya ini ada salah satu bangunan di neurokranium yang disebut os temporal. Nah, tulang temporal ini dia memiliki suatu bangunan di dalamnya yang disebut sebagai fossa mandibula. Fossa mandibularis ini yang berfungsi untuk sebagai tempat perlekatan pada pada mandibula. Fossa mandibula di salah satu viscerokranium. Oke. Kemudian pada viscerokranium sebagai tempat rahangnya ini bisa kebuka atau tidak itu ada di sini, os mandibula. Os mandibula ini terdapat suatu bangunan yang disebut sebagai processus condylaris. Nih, yang biru. Oke, proses condylaris ini akan bersatu dengan fossa mandibula yang membentuk articulatio temporomandibularis, persendian temporomandibularis. Nah, pada persendian ini juga akan dibantu dengan ligamentum lateral mandibula yang berfungsi untuk sebagai fiksasi dari kebuka tutupnya suatu persendian ini. Juga dibantu oleh kapsula articularis articulationis temporomandibularis. Oke. Kemudian pada tulang-tulangnya, pada ototnya. Nah, ototnya ini sendiri ada fokusnya itu dibantu dengan musculus masticatoria. Nah, musculus masticatoria ini yang berfungsi untuk misal kalau kita makan itu akan dibantu atau dihancurkan dengan musculus masticatoria ini. Nah, otot-otot masticatoria ada musculus temporalis. Musculus temporalis ini dia akan diinervasi dengan nervus ramus marginalis mandibula. Ramus marginalis mandibula serta akan divaskularisasi dengan arteri temporalis profunda. Nah, itu kelihatan apa tidak, tapi ini arterinya ada arteri temporalis profunda. Dia akan memvaskularisasi temporalis serta nervus marginalis mandibula. Nah, ini dia akan keluar dari cervical kelima. Oke. Untuk musculus temporalis sudah, dia berfungsi untuk ini namanya adalah naikkan ke atas atau mandibula elevasi mandibula. Dia juga akan dibantu dengan musculus besar. Sini ada musculus masseter pars proficial. Nah, musculus masseter ini terbagi menjadi dua, ada musculus masseter profunda serta superficial. Yang ini adalah superficial. Kemudian di bagian bawahnya ada musculus masseter profunda. Keduanya ini akan diinervasi dengan sama dengan musculus temporalis tadi dengan nervus ramus marginalis mandibula dari C5. Kemudian akan vaskularisasi dengan arteri masseter sesuai dengan namanya. Arteri masseter seperti ini. Kelihatan apa tidak? Ini. Oke. Nah, dia akan vaskularisasi musculus masseter. Ini untuk gerakan elevasi. Kemudian ada gerakan mandibula depresi atau gerakan menurunkan mandibula. Itu dibantu oleh musculus digastricus serta musculus lateralis pterygoideus. Nah, musculus digastricus ini akan divaskularisasi oleh arteri occipitalis. Namun akan diinervasi sama dengan musculus temporalis serta masseter tadi dengan nervus ramus marginalis mandibula. Oke. Kemudian vaskularisasinya dengan arteri occipitalis. Oke. Kemudian pada musculus lateralis pterygoideus. Musculus lateralis pterygoideus ini terdiri menjadi dua. Ada yang
pars superior serta pars inferior. Keduanya akan diinervasi oleh sama ramus marginalis mandibula sama vaskularisasi oleh arteri maxillaris. Ini arteri maxillaris ini termasuk salah satu arteri yang besar ya. Dia nanti akan memvaskularisasi beberapa muskulus pada viscera cranium di depannya. Oke. Mungkin segitu saja. Oh ya, maaf. Kemudian ada pada depresi. Sudah. Oke. Mungkin segitu saja dulu untuk kasus yang pertama. Terima kasih. Oke, baik, dilanjutkan pada laporan kedua adalah seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya di gigi 1 sampai ke 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Oke, langsung saja untuk soal ini adalah anatominya harus dijelaskan pada regio antebrachi serta regio manus. Nah, regio antebrachi itu adalah dua tulang pada pergelangan tangan serta regio manus adalah tulang telapak tangan serta jari-jarinya. Nah, untuk antebrachi sendiri itu terbagi menjadi dua tulang, ada os radius serta os ulna. Nah, untuk os radius sendiri cara untuk mengingatnya adalah os radius ada di bagian arah jempol, sedangkan pada os ulna adalah bagian arah kelingking. Nah, os radius itu adalah ini. Ini adalah os radius pada preparat atau kadaver bagian kanan, dexter. Nah, kemudian pada os ulna adalah ini. Ini adalah os ulna. Oke. Kemudian pada regio manus itu terdiri dari berapa tulang kecil. Yang pertama ada os ini trapezium, kemudian ada trapezoideum, kemudian dari trapezoideum ada capitatum. Nah, os capitatum ini akan dilanjutkan sama os pisiform, kemudian ada os hamatum, kemudian di bawahnya ada os lunatum, os lunatum ini ada, kemudian ada os triquetrum serta ada os scaphoideum. Kemudian pada ini adalah metaphalanx 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian pada bagian 3 tulang akhir adalah tulang phalanx. Ada tulang phalanx media, intermedia, tulang phalanx proximal, media serta distal. Kecuali pada bagian pollux satu jari tangan hanya ada 2, yaitu phalanx proximal serta phalanx distalis. Oke, langsung saja. Pada inervasi muskulus di regio antebrachi dan manus. Nah, pada pasien ini dia katanya tidak bisa menggerakkan jari pada digiti 1 sampai digiti 3. Nah, pada digiti 1 sampai digiti 3 ini ada suatu nervus yang inervasi, yaitu nervus medianus. Nah, nervus medianus sendiri adalah nervus baik ini. Ini adalah nervus medianus yang keluar dari C6 sampai T1 atau cervical ke-6 sampai ke thoracalis ke-1. Oke, nervus medianus sendiri ini akan menginervasi digiti 1 sampai digiti 3. Apabila ada lesi pada nervus medianus, ini akan menyebabkan suatu kondisi yang namanya hand of benediction. Ya, hand of benediction itu seperti ini. Sedangkan ada nervus lain yang akan menginervasi pada digiti ke-4 sama digiti ke-5. Nah, apabila terjadi lesi pada nervus ini akan disebut sebagai clawhead. Nah, apa sih namanya nervus ini? Nervus ini adalah nervus ulnaris. Nervus ulnaris itu ini. Ini adalah nervus ulnaris. Dia akan menginervasi pada bagian palmar 4 sampai 5, digiti 1 4 sampai 5. Kemudian yang terakhir pada nervus utamanya adalah nervus radialis. Nervus radialis itu ini. Nervus radialis ini. Nah, ini yang warna biru. Nervus radialis ini dia akan menginervasi pada bagian dorsal dari kelimanya. Apabila ada lesi pada nervus ini akan terjadi stroke atau tidak bisa melakukan ekstensi pada bagian telapak tangan. Nah, kemudian apa muskulus yang menginervasi pada berapa bagian-bagian ini? Yang paling utamanya adalah nervus tenar atau pada bagian telapak tangan. Nah, kemudian telapak tangan tenar itu mana sih? Pada bagian sini. Ini adalah muskulus tenar. Kemudian pada bagian kebalikannya itu adalah hipotenar. Ini adalah muskulus hipotenar. Nah,
Apabila dia tidak mengalami lesi pada nervusnya, dia bisa melakukan gerakan abduksi, abduksi, serta oposisi. Oposisi adalah gerakan ketika hipotenar dan tenar berkontraksi. Nah, kemudian ada beberapa muskulus yang utama pada bagian regio antebraki. Berapa dari muskulusnya itu adalah muskulus brachioradialis. Ini sangat penting untuk melakukan gerakan arm fleksi seperti ini. Nah, ini agonisnya adalah muskulus brachioradialisnya, termasuk muskulus yang besar. Perlu diingat untuk origo serta insersio dari muskulus antebraki itu bisa diingat dari bangunan penting pada regio humerus atau os humerus adalah epicondylus, medialis, serta lateralis. Nah, untuk muskulus antebraki bisa diingat kalau regionya berasal dari epicondylus medialis. Itu dia akan mengalami perpanjangan muskulus dari ventral, itu adalah muskulus flexor pada antebraki. Kemudian pada epicondylus lateralis adalah beberapa muskulus extensor di regio antebraki. Nah, yang pentingnya adalah muskulus flexor carpi radialis. Ini adalah flexor carpi radialis yang berguna untuk melakukan fleksi pada telapak tangan. Nah, kemudian ada muskulus flexor digitorum. Muskulus flexor digitorum ini juga akan berfungsi untuk melakukan fleksi pada tangan. Kemudian ada muskulus palmaris longus. Muskulus palmaris longus yang berfungsi untuk yang akan terlihat ketika melakukan gerakan ini. Itu akan ada suatu tonjolan kecil di bagian ujung dari telapak tangan. Kemudian pada bagian belakang ada beberapa muskulus penting seperti muskulus extensor digitorum longus, serta ada extensor carpi ulnaris yang akan menggerakkan pada bagian ulnar atau jari kelingking. Oke, mungkin segitu saja dulu untuk laporan kedua. Oke, kita berlanjut pada laporan ketiga. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit untuk digerakkan. Oke, ini bisa jadi pasiennya mengalami dislokasi atau sprain pada ligamentum ya. Intinya kita akan membahas tentang regio dari tulang-tulang yang berperan. Kemudian salah satu regionya adalah regio femoris yang jelas terdiri dari os femoris. Os femoris sendiri adalah ini. Ini adalah os femoris. Kemudian regio cruris adalah os tibia serta os fibula. Ini. Kemudian ada tulang kecil pada bagian knee joint, pada ujung depannya adalah os patella. Ini adalah tulang sesamoid. Salah satu tulang sesamoid. Oke. Pada fiksasi dari knee joint sendiri, ini dia akan dibantu oleh beberapa ligamen. Ada ligamentum kolateral lateral atau LCL, kemudian ada ligamentum kolateral medial LCM, serta ada pada bagian posterior dari knee joint ada ligamentum cruciatum posterior ini, kemudian ada ligamentum cruciatum anterior ini. Nah, serta ada meniscus lateralis dan meniscus medialis. Ini yang berfungsi untuk menahan beban dari knee joint ini sendiri. Nah, intinya pada artikulatio ini akan terbentuk artikulatio besar atau disebut artikulatio genu. Artikulatio genu itu terdiri dari 3, ada artikulatio meniscofemoralis, artikulatio meniscotibialis, serta artikulatio femoropatellaris. Sesuai namanya, artikulatio femoropatellaris adalah perhubungan antara os femur dengan os patella. Artikulatio meniscotibialis terdiri dari meniskus serta tibia. Ini dia akan berfungsi untuk menahan beban pada knee joint. Begitupun juga dengan artikulatio meniscofemoralis. Dia akan ada pada bagian belakang, pada bagian depan dari ligamentum cruciatum posterior, itu akan disebut sebagai ligamentum Humphrey, serta pada bagian posterior dari ligamentum cruciatum posterior. Ini dia akan disebut sebagai ligamentum Brisberg. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan anatomi penyusunnya. Nah, anatomi penyusunnya itu ada jelas pada femur serta pada tibia. Nah, pada femurnya sendiri ini dia akan
terdiri dari beberapa bangunan penting. Ya. Yang pertama ada condylus lateralis ini. Nah, kemudian ada condylus medialis. Nah, condylus medialis ini akan sebagai tempat perlekatan dari ligamentum collateral medial. Kemudian kalau ini tentu saja adalah condylus lateralis akan sebagai tempat perlekatan dari ligamentum collateral lateral. Nah, kemudian ada epicondylus lateralis. Epicondylus lateralis ini sebagai tempat perlekatan tadi. Kemudian ada fasces patellaris sebagai tempat berikatan dengan patella, serta ada corpus femoris. Nah, pada inervasi dari beberapa artikulatio dan ligamen ini akan ada beberapa saraf yang bekerja atau saraf yang menginervasi. Pada anatomi dari femur, dia akan terdiri dari beberapa jenis otot. Kita hilangkan dulu fasianya. Oke. Untuk memperjelas lebih mudah, pada bagian depan dari anterior dari femur ini dia akan diinervasi oleh namanya nervus femoralis. Kemudian pada bagian lateral dia akan diinervasi oleh nervus gluteus superior. Nervus gluteus superior dia ada di bagian profunda, jadi terlihat dari sini. Tapi kalau pada bagian dari medial dari femur, dia akan diinervasi oleh yang namanya nervus obturatorius. Sedangkan pada bagian belakang itu ada nervus besar yang disebut sebagai nervus ischiadicus. Nah, pada bagian depan ini ada suatu kumpulan otot yang penting yang disebut sebagai quadriceps femoris. Quadriceps femoris itu akan terdiri dari beberapa musculus. Ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, serta ada bagian profunda dari rectus femoris adalah musculus vastus intermedius. Dia akan bergabung dengan patella dan akan terhubung dengan ligamentum patellaris menuju ke tuberositas tibia yang berfungsi untuk fiksator, atau dari kumpulan otot-otot ini dia bisa berfungsi untuk mengangkat kaki. Kemudian pada inervasi dari regio cruris, dia terdiri dari depan, lateral, serta posterior. Kemudian pada bagian anterior dia akan diinervasi oleh suatu nervus yang disebut sebagai nervus fibularis profundus atau peroneus profundus. Sedangkan pada bagian lateral dia akan diinervasi oleh nervus fibularis superficialis. Kemudian pada bagian posterior dia akan diinervasi oleh nervus tibialis. Nah, ini terlihat jelas nervus ini adalah nervus tibialis. Dia akan bergerak di regio cruris untuk diinervasi. Oke, mungkin segitu saja dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.